Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Serba Review TV. Kali ini saya akan share sedikit artikel untuk teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai artikelnya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Kenapa harus subscribe? Karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Dan membantu saya juga untuk menaikkan channel ini supaya lebih maju ke depannya. Oke, sekarang kita mulai artikelnya teman-teman ya. Di sini ada teror tagihan kredipo, akhirnya OJK angkat bicara. Seorang nasabah kredipo berinisial, kita sebut aja nama inisialnya GP, mengaku mendapat teror penagihan dari layanan kredit digital Kredipo. Dilansir dari media konsumen, GP sedang kesulitan dana dan ada tagihan untuk 10 April yang belum dapat dia bayarkan. Ia mengatakan akan membayarnya pada 23 April. Oke, jadi di sini dia mengatakan akan membayar tanggal 23 April. Nanti dia minta kompensasi atau bukan kompensasi sih ya gitu ya. Jadi minta kelonggaran waktu untuk membayar tagihan tersebut karena dia belum gajian mungkin ya gitu. Dan telepon dan WA pun dimulai dengan isi mengancam, baik WA maupun SMS, dengan dipasang foto orang-orang timur yang sangar-sangar, kata GP. OJK pun buka suara terkait hal tersebut. Apa kata mereka? Yang pertama yaitu adalah OJK minta teror debt collector dilaporkan dan potensi sanksi. Juru bicara OJK Sekar Putih Jarot mengatakan bagi kamu yang mendapat teror atau praktek-praktek pelaku usaha jasa keuangan yang tidak sesuai peraturan, kamu dapat melaporkannya ke OJK melalui kontak 157. Ingat teman-teman, kontaknya 157. Dari pengaduan melalui kontak 157 maka akan ditindaklanjuti pelayanan pengaduan konsumen dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan, kata Sekar. Nantinya OJK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan klarifikasi ke kedua belah pihak baik dari sisi konsumen maupun perusahaannya untuk fakta dan datanya. Jika perusahaan terbukti melakukan penagihan tidak beretika yang melanggar aturan, maka dapat kami lakukan pembinaan hingga pengenaan sanksi, ujar Sekar. Yang kedua yaitu adalah awal mula permasalahan teror debt collector. Oke, GP udah lebih dari 1 tahun menjadi nasabah Kredipo. Awalnya ia terlambat membayarkan tagihan cicilan yang jatuh tempo 10 April. Tapi ia mengaku saat ini sudah membayarnya. Berarti dia sudah melunasi sekarang teman-teman ya. Berarti dia sudah dilunasi semua tagihan Krediponya. Sama sekali tidak ada di pikiran saya untuk kabur atau tidak membayarkannya. Hanya saja saya menunggu tanggal gaji masuk karena pembayaran dari klien saya terlambat sehingga komisi pun terlambat cair, kata GP. Berarti dia di sini emang kasusnya dia gajinya telat teman-teman. Itu biasa lah ya kalau seorang marketing itu dia biasanya gajinya suka mulur gitu ya, kayak karet gitu namanya. Ya itu risikonya kalau kita punya cicilan setiap tanggal sekian atau tanggal cicilan tanggal 10 tadi ya, tapi gajian telat sampai tanggal 23 atau tanggal 20. Ya sebenarnya sih nggak jauh ya telatnya, tapi kenapa si debt collector ini nagihnya nggak sopan gitu ya. Ia pun mengaku tidak pernah menunggak pembayaran sampai berbulan-bulan, biasanya hanya antara 5 sampai 15 hari. GP mengungkapkan pertama kali ditelepon oleh debt collector karena terlambat membayar tagihan. Berarti dia terlambat membayar tagihan. Dia maksimal terlambat cuma 5 sampai 15 hari teman-teman ya. Jadi nggak lama, nggak berbulan-bulan gitu ya. Namun udah ditagih terus lewat SMS, lewat WA, telepon, dan WA-nya profil diganti pakai orang-orang timur yang sangar-sangar. Ya buat nakal-nakalin kita teman-teman ya. Jadi supaya kita takut dan bayar gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah takut ya. Sama-sama manusia pasti makan nasi lah ya gitu. Kalau mereka bertindak kasar tinggal laporin aja ke OJK dan ke kepolisian gitu ya. Mereka malah kena sanksi dan juga mereka juga kena nanti kasusnya pidana ya. Bukan perdata lagi gitu. Bahasa dan argumen yang digunakan sangat bersifat menekan dan memaki saya, serta menggunakan bahasa yang kurang sopan. Padahal sudah kooperatif dan menjelaskan kenapa terlambat, katanya. Ketiga yaitu adalah tidak pernah ladeni debt collector lagi. Nah, dia saking malesnya kali ya, mungkin udah ngelayanin debt collector yang nagih kurang sopan dan dia udah kooperatif, tapi tidak ditanggapi gitu ya.
Sejak mendapat teror itu, GP tidak pernah lagi merespon telepon dari debt collector lagi. Ia mengaku tetap memenuhi kewajibannya membayar utang di Kredipo. Ya, pastilah teman-teman ya, utang pasti kita bayar. Kecuali kalau kita karena kasusnya kayak penipuan yang lagi viral sekarang ya gitu. Atau penipuan secara mengatasnamakan CS Kredipo, dan penipuan yang kedua dia ada dua ya teman-teman ya, Kredipo ini. Di Kredipo ini penipuannya ya, transfer pencairan dana double atau transfer double. Nanti mereka minta balikin, padahal itu sih nggak double gitu ya. Gitu. Itu cuma akal-akalan penipunya aja. Jujur saya hanya tertawa melihatnya dan tidak ada rasa takut atau apapun. Justru saya bisa melaporkannya ke OJK. Satu pun tidak akan saya layani apabila cara penagihan masih dengan cara-cara premanisme seperti ini, ujarnya. Itu katanya GP ya. Ya kalau mereka melakukan penagihan untuk penagihan secara premanisme ya jangan ini teman-teman ya, jangan dilayanin aja, jangan diladenin gitu ya. Cuma kita supaya kita sebagai yang punya utang ya tahu diri juga lah ya gitu ya, jangan sampai terlalu lama nunggaknya gitu ya. Terlalu lama nunggak kayak risiko satu lagi yang akan bertambah adalah bunga juga akan semakin besar teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa bayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo supaya aman dan tidak diusik oleh debt kolektornya teman-teman ya. Cuman kan emangnya orang kan kerja apa namanya, kayak kasusnya GP ini kan dia emang komisi atau gaji itu telat gitu ya, pembayaran dari perusahaannya gitu. Jadi dia belum bisa, untuk tidak ada uang lah untuk membayar cicilan tersebut gitu. Oke teman-teman, sekian dulu artikel yang saya share buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang udah bagi yang udah subscribe. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.